Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hermanto dari kelas 2C Prodi Manajemen Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 020424111151. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Baik, mari kita langsung saja simak di video saya. Peran manajer keuangan dalam analisis opsi pendanaan. Bapak Andi sebagai manajer keuangan memiliki peran krusial dalam menganalisis kedua opsi. Nah, pendanaan ini ditanggungjawabkan utamanya meliputi analisis biaya, modal. Peran manajer keuangan. Peran manajer keuangan dalam analisis opsi pendanaan. Bapak Andi sebagai manajer keuangan memiliki peran krusial dalam menganalisis kedua opsi. Nah, pendanaan ini ditanggungjawabkan meliputi analisis biaya. Analisis biaya adalah modal yang harus menghitung dengan cermat biaya real dari setiap opsi. Untuk obligasi ini adalah tingkat bunganya 8%, namun ia juga harus mempertimbangkan biaya penerbitan untuk ekuitas. Nah, kemudian adalah hasil dividennya 10% bersama dengan potensi dilusi kepemilikan bagi pemegang saham yang ada. Ia juga harus mempertimbangkan implikasi pajak dan pembayaran bunga yang seringkali dapat dikurangkan dan pajaknya versus dividen yang tidak atau yang baik. Kemudian ada penilaian risiko. Bapak Andi harus mengevaluasi risiko keuangan yang terkait dengan setiap opsi. Obligasi memperkenalkan kewajiban utang setiap yang harus dibayar terlepas dari kinerja perusahaan. Peningkatan leverage keuangan pendanaan ekuitas meskipun tidak memiliki kewajibannya. Nah, pembayaran akan tetap mengencerkan kepemilikan dan kendali. Kemudian ada dampak pada rasio keuangan. Ia akan menganalisis bagaimana setiap opsi mempengaruhi rasio keuangan, utama seperti rasio utang terhadap ekuitas. Kemudian risiko tersebut mencakup bunga dan laba per saham atau EPS. Ini membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan dan daya tarik bagi pemberi atau peminjam investor di masa depan. Kemudian ada proyeksi arus kas. Bapak Andi perlu memproyeksikan arus kas masa atau perusahaan untuk memastikan perusahaan dapat dengan nyaman memenuhi pembayaran bunga obligasi atau distribusi dividen kepada investor baru. Kemudian ada penyelarasan strategi jangka panjang. Ia harus memastikan metode pendanaan yang dipilih selaras dengan tujuan yang strategis jangka panjang maupun jangka pendek PT Maju Jaya, termasuk struktur modal yang diinginkan. Kemudian ada pertumbuhan. Lalu faktor resiko keuangan yang harus dipertimbangkan Bapak Andi. Perlu banyak pertimbangan dengan cermat beberapa faktor resiko keuangan sebelum membuat keputusan. Ada resiko suku bunga atau untuk obligasi. Meskipun tingkat bunga obligasi saat ini ada 8%, fakultas suku bunga di masa depan dapat mempengaruhi perusahaan jika perlu melakukan refinancing atau menerbitkan utang baru. Kemudian ada resiko gagal bayar untuk obligasi. Nah, resiko bahwa PT Maju Jaya memiliki atau tidak mungkin dapat melakukan pembayaran uang atau pokok tepat waktu yang dapat menyebabkan potensi bangkrutan atau kerusakan pada peringkat kreditnya. Kemudian ada resiko likuiditas untuk obligasi. Kemampuan untuk menjual obligasi di pasar sekunder jika diperlukan, meskipun ini lebih relevan bagi investor daripada perusahaan penerbit.
Kemudian ada ilusi kepemilikan dan kendali untuk ekuitas. Nah, teman-teman, mendapatkan investor baru seperti pemegang saham yang ada akan memiliki presentase yang lebih kecil dari perusahaan. Itu berpotensi mempengaruhi kendali dan pengembalian keputusan. Kemudian ada volatilitas dividen untuk ekuitas. Meskipun imbalan hasil dividen adalah 10%, yang diusulkan kemampuan perusahaan untuk secara konsisten membayar dividen ini tergantung pada profitabilitas yang dapat berfluktuasi seperti persepsi pasar, bagaimana setiap opsi pendanaan akan dipersepsikan oleh pasar, termasuk lembaga peningkatan kredit, calon investor masa depan, dan pemegang saham yang ada. Tingkat utang yang tinggi mungkin dianggap beresiko, sementara dilusi ekuitas yang berlebihan mungkin tidak menguntungkan. Lalu fleksibilitas. Nah, bagaimana setiap opsi mempengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan di masa depan untuk mengejar peluang lain atau lewat gejolak ekonomi. Utang dapat membatasi fleksibilitas ini karena kewajiban tetap. Kemudian tanggung jawab. Nah, manajer keuangan dalam mengelola utang obligasi. Jika PT Maju Jaya memilih opsi obligitas bertanggung jawab, Bapak Andi dalam mengelola utang ini akan sangat luas. Nah, pelayanan utang memastikan pembayaran bunga dan pokok tepat waktu sesuai dengan ketentuan obligasi. Ini melibatkan pengelolaan dan perkiraan arus kas yang cermat. Kemudian kepatuhan terhadap perjanjian. Mematuhi setiap perjanjian atau kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian obligasi. Ini mungkin termaksud mempertahankan rasio keuangan tertentu. Mengatasi utang tambahan atau pembatasan penjualan aset. Hubungan dengan pemegang obligasi. Menjaga komunikasi yang baik dengan pemegang obligasi dan berpotensi dengan lembaga pemeringkatan kredit. Strategi refinancing. Mengembangkan strategi untuk refinancing obligasi saat mendekati jauh tempo dengan mempertimbangkan tingkat bunga yang berlaku dan kondisi pasar. Mitigasi risiko. Menetapkan strategi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan utang seperti lindungi nilai suku bunga jika obligasi dengan tingkat bunga variabel diterbitkan, meskipun dalam kasus ini ditetapkan 8%. Laporan keuangan yang akurat dan transparan terkait utang kepada pemangku kepentingan internal dan pihak eksternal. Dengan menganalisis aspek-aspek ini secara menyeluruh, nah, Bapak Andi dapat membuat keputusan yang tepat, yang paling baik melayani kesehatan keuangan dan pertumbuhan. Kemudian ada sudah sampai di sini teman-teman video saya. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Itil.